Untuk yang P2, untuk P3 juga demikian. Kemudian untuk yang P4 atau pelamar umum, tentunya di sini yang bisa menyebabkan kita itu nggak lulus dari Praskasangga adalah dikala kita itu baiklah sobat semuanya, nantinya di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 ketika kita login ke akun SSCSN, kita mendapat tampilan hasil prasangka menyatakan Anda lolos seleksi PTKK Guru tahun 2022. Berikutnya di sini nanti kita tinggal menunggu, yaitu untuk jadwal pengisian DRH dan juga mengisi pemberkasan ya pada link yang nanti akan disediakan. Namun di sini nanti teman-teman sebaiknya kita tidak usah bersenang dulu ya, dikarenakan segala kemungkinan ini masih bisa terjadi. Sebaiknya kita tunda dulu untuk pestanya bagi teman-teman yang lulus untuk di prasangga, dikarenakan dapat juga nanti terjadi pembatalan ya, bahkan untuk P1, P2, P3 dan juga pelamar umum. Nah, berikutnya adalah 3 cara untuk kita mengecek kelulusan secara individu dan juga kolektif pada penempatan PTKK Guru 2022 dan juga penyebab nantinya kita bisa tidak lulus pada Praskasangga. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, sebelum kita lanjutkan terkait tentang pembahasan untuk yang pembatalan dan juga the power of masa sanggah dan juga jawab sanggah. Yang pertama-tama di sini kita akan berbagi dulu tutorial, yaitu bagaimana sih cara untuk mengecek kelulusan secara individu dan juga secara kolektif untuk penempatan PTKK Guru tahun 2022-2023. Yang pertama, di sini kita bisa mengecek, nanti kita akan praktekkan satu persatu ya. Untuk yang pertama, kita bisa mengecek kelulusan dan juga penempatan secara individu pada portal guru PTKK kemdikbud.go.id. Yang kedua, kita juga bisa mengecek kelulusan secara individu pada akun kita masing-masing sscsnbkn.go.id. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengecek kelulusan secara kolektif per kabupaten atau per kota ataupun juga per provinsi. Ini adalah nanti kita masuk ke data sscsnbkn.go.id/info. Baiklah, di sini kita praktekkan dulu ya. Yang pertama-tama di sini kita untuk mengecek data individu, kita masuk ke portal guru honorer, yaitu guru PTKK kemdikbud.go.id, kemudian kita klik enter. Berikutnya nanti akan ada menu untuk mengecek kelulusan P3K Guru tahun 2022. Dan di sini sebagai gambaran kita bisa masuk ke 2021 kemarin, yaitu akan ada menu seperti ini, yaitu hasil ujian atau hasil seleksi yang tahun 2022. Kemudian di sini kita tinggal memasukkan saja, yaitu untuk data kita masukkan nomor induk kependudukan, kita masukkan nomor peserta, yang mana untuk tanda stripnya ini dibuang ya, jadi hanya ada angka saja. Kemudian kita jawab di sini untuk pertanyaannya 6 tambah 1 misalkan ini berarti adalah 7. Kemudian setelah itu di sini kita bisa klik cari ya untuk mengetahui data individu kita dari nick ini apakah lulus atau tidak. Berikutnya nanti di sini akan ada 3 notifikasi dan juga 3 status lulusan ya. Yang pertama, ini adalah kita lulus ya. Ini adalah misalkan tidak dapat mengisi formasi. Kalau misalkan kita mendapatkan pilihan seperti ini, artinya kita tidak lulus ya, tidak dapat formasi. Ini bisa jadi untuk teman-teman yang P2 ataupun P3 ketika kita kalah perankingan dari hasil observasi ataupun juga verifikasi kesesuaian ya, yang dulunya dinilai oleh sekolah dan juga BKPSDM serta pembobotan dari Dinas Pendidikan. Kemudian untuk yang teman-teman pelamar umum, ini adalah kita sebenarnya lulus passing grade namun kita tidak dapat mengisi informasi dikarenakan kita kalah perankingan. Ini kemungkinan yang pertama akan terjadi. Kemudian untuk yang kedua, di sini adalah kita mendapatkan dalam surat ini. Nah, yang kita harapkan itu adalah seperti ini, yaitu hasilnya ujian kita. Kemudian di sini ada tulisan lulus dan juga mengisi formasi. Kalau misalkan di sini lulus dan mengisi formasi, artinya kita lulus ya dan siap nanti untuk pemberkasan. Namun ingat, inilah masih dalam masa sanggah ya nantinya. Selanjutnya yang ketiga, ini adalah kemungkinan yang terjadi, yaitu nanti kita tidak lulus. Nah, tidak lulus artinya kita nggak lulus passing grade ya, nggak lulus passing grade sehingga kita nggak bisa masuk perankingan. Kalau kita nggak lulus passing grade ya sudah, kita nggak lulus ya, dan nanti disanggah pun juga kalau misalkan itu kesalahan kita sendiri, itu kita nggak akan lolos pasca sanggah. Yang kedua, kita bisa mencari data kelulusan kolektif per kabupaten ataupun juga per kota provinsi. Kini kita masuk ke sscsnbkn.go.id. Kemudian di sini pada bagian portal ini teman-teman bisa klik di sini layanan, kemudian kita klik instansi.
Kemudian pada bagian ini teman-teman akan ditampilkan yaitu web instansi seluruh Indonesia ya. Berikutnya di sini teman-teman bisa masuk ke instansi masing-masing. Misalkan saat di sini adalah Madiun ya. Nah, di sini kita bisa ketikkan, kemudian kita ke enter. Nah, di sini kita pilih kita itu di kabupaten atau kotanya. Misalkan saya adalah di kotanya. Untuk saat ini sedang error. Ini kita pantau secara berkala, coba di kabupatennya. Juga error, misalkan kita masuk ke daerah lain. Kita klik linknya. Berikutnya nanti akan diumumkan pada bagian link instansi masing-masing juga. Dan nanti di sini kita bisa mengunduh yaitu hasil yang untuk kolektif ya dari seluruhnya. Seperti halnya di sini ada contohnya pengumuman tentang hasil sanggahan pelamar seleksi administrasi misalkan. Nanti akan disampaikan seperti ini. Kita tunggu untuk yang pengumuman P3K Guru. Kita akan mendapatkan tampilan yang seperti ini, yaitu kita akan mendapatkan status kelulusan dari masing-masing per instansi dan juga bisa difilter yaitu per formasi ya. Misalkan di sini adalah di kabupaten saya, kemudian di sini adalah untuk jabatan ahli pertama guru kelas misalkan. Maka di sini di SD ini, maka di sini dari seluruh data yang ada, maka dari formasi yang hanya satu ini adalah yang lulus, ini adalah yang mendapatkan peringkat yang pertama. Artinya di sini yang mendapatkan tampilan di sini adalah untuk garis miring L ya. L ini berarti lulus. Kalau misalkan kita hanya P saja, maka di sini kita ini lulus passing grade namun tidak dapat formasi ya karena kalah perankingan. Kemudian yang TL ini adalah tidak lulus dikarenakan tidak lulus passing grade ya teman-teman. Ini adalah untuk teman contohnya di pelamar umum. Kemudian untuk P2 P3 tentunya juga nggak akan jauh berbeda ya. Dan yang ketiga di sini kita bisa mengecek pada sssnbkn.go.id. Di sini adalah kita masuk kepada sssnbkn.go.id, kemudian teman-teman bisa klik login ya pada bagian portalnya. Selanjutnya setelah teman-teman login ke portal ke akun masing-masing, maka di sini kita cek lagi untuk jadwalnya ya. Nah, ini untuk jadwalnya yaitu nanti kita pantau di tanggal 2 sampai dengan tanggal 3 dan selanjutnya di sini kita akan mendapatkan tampilan seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lolos, nanti akan ada tampilan yaitu hasil prasangga menyatakan Anda lolos seleksi P3K Guru 2022. Namun di sini perlu kita ketahui bahwa hasil kelulusan akhir akan diumumkan setelah masa sanggah berakhir ya. Pada bagian ini segala perubahan ini bisa saja terjadi teman-teman. Jadi di sini di bagian ini adalah pengumuman yang masih prasanggah ya. Pengumuman prasanggah artinya masih ada masa sanggah. Masa sanggah itu apa sih? Masa sanggah itu adalah suatu masa yang diberikan kepada peserta seleksi ketika yang tidak lulus itu nanti bisa menyanggah ya, atau istilahnya itu membela diri bahwasanya mungkin punya keyakinan untuk seharusnya lulus tapi nggak diluluskan. Maka di sini bisa menyanggah dari hasil yang didapatkan, nanti bisa menyanggah. Nah, pada hasil sanggah yang nantinya akan diumumkan pada bagian ini tanggal 7 sampai 13 ini, jika sanggahan diterima maka nanti akan berpengaruh terhadap yang awalnya lulus itu adalah menjadi tidak lulus ya. Dikala mungkin kita mendapat peringkat kedua, kemudian kita sanggahnya berhasil dan nilai kita lebih tinggi daripada yang awalnya lulus, maka dari teman-teman yang awalnya lulus ini nanti bisa menjadi tidak lulus ya. Nah, di sini yang lulus ini sebaiknya jangan senang dulu dikarenakan kita masih ada masa sanggah dan juga jawab sanggah ya. Pengumuman finalnya nanti akan diumumkan tanggal 20 sampai dengan 21 Februari 2023 sekaligus penentuan untuk siapa yang bisa mengisi DRH dan siapa yang terpaksa harus undur diri ya. Nah, berikutnya di sini pada bagian hasil prasanggah, ketika teman-teman nanti di pasca sanggah ini lolos, maka berikutnya akan muncul link untuk pengisian daftar riwayat hidup. Kita bisa mulai melakukan pemberkasan di sini, dan berikutnya nanti kalau misalkan teman-teman yang nggak lolos pasca sanggah, maka nanti akan ada tampilan seperti ini, yaitu seleksi kompetensi P3K pasca sanggah. Maaf, Anda tidak lolos seleksi CASN 2022 P3K Guru 2022. Sehingga kalau misalkan kita mulai seperti ini, maka kita nggak akan bisa melanjutkan untuk pemberkasan ya, karena memang kita tidak lulus. Apakah untuk yang P1 itu nanti masih tidak lulus pasca sanggah? Tentu saja masih ya. Nah, contohnya kalau misalkan teman-teman P1 itu kan tinggal penempatan. Dikala mungkin saja ada dokumen yang palsu ya, itu nanti bisa membatalkan kelulusan untuk yang P1. Jadi kita pastikan bahwa kita itu mendaftar dengan jujur, nggak ada dokumen yang palsu ya, dan juga data-data yang kita isikan itu semua benar. Untuk yang P2, untuk P3 juga demikian. Kemudian untuk yang P4 atau pelamar umum, tentunya di sini yang bisa menyebabkan kita itu nggak lulus dari pasca sanggah adalah dikala kita itu
Yang pertama itu memang benar nggak lulus ya. Kemudian yang kedua, ketika kita awalnya lulus menjadi nggak lulus dikarenakan ada sanggah yang diterima dari pesaing kita. Ketika sanggah yang diterima itu nilainya bisa melampaui dari nilai kita yang awalnya lulus di prasanggah. Ini menyebabkan kita tidak lulus di pascasanggah. Nah, demikian sobat semuanya, selamat menantikan untuk masa-masa bahagia tanggal 2 sampai dengan tanggal 3, dan kita untuk yang sejatinya tanggal bahagia adalah di sini tanggal 20 sampai dengan 21 Februari ya, di pascasanggahnya. Demikian, semoga sukses untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.